Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dengan tema pentingnya belajar dan mengajar doktrin. Belajar artinya ini ada kaitan dengan kita semua, baik hamba Tuhan maupun jemaat. Dalam kaitan dengan mengajar, maka itu tugas dari setiap hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini saya mau jelaskan sedikit dulu tentang apa yang disebut sebagai triad teologi. Ya, apakah saudara pernah mendengar istilah ini, triad teologi? Triad teologi itu adalah suatu klasifikasi teologi atau pengajaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam klasifikasi teologi dan pengajaran itu, doktrin atau pengajaran gereja itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu disebut sebagai doktrin primer, ya, atau essential doctrine. Nah, essential doctrine itu adalah ajaran-ajaran yang fundamental Kristiani, berkaitan dengan inti iman Kristen. Dengan kata lain, kalau sampai di dalam doktrin yang esensial, itu kita tidak sama, atau kita tidak mempercayai itu sangat mempengaruhi keselamatan kita. Ya, itu adalah pilar-pilar dari iman Kristen. Ya, saya contohkan begini. Doktrin tentang Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Apakah GBIS percaya itu? Apakah GBI percaya itu? Apakah GPDI percaya itu? Apakah gereja GPPS dan lain-lain percaya itu? Kenapa itu harus dipercaya? Itu fundament sekali. Itu primer. Begitu menyimpang dari itu, maka itu sesat namanya. Kedua contohnya adalah ajaran tentang doktrin Trinitas. Percaya Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sangat esensi dalam iman Kristen. Karena itu begitu seseorang menolak doktrin Trinitas, dia bukan Kristen. Dia bidat. Dia sesat. Ya, ketika misalnya keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus. Ketika ada orang mengajarkan bahwa di dalam agama lain juga ada keselamatan, atau ada jalur lain untuk diselamatkan, maka itu sesat. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat esensial. Begitu satu kelompok tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, maka itu adalah kelompok yang sesat, itu bidat. Ya, Alkitab firman Allah atau bukan? Dan masih beberapa yang lain. Ini disebut doktrin primer. Nah, saudara-saudara, kita beda-beda aliran, tapi dalam hal doktrin primer harus sama. Kalau sampai tidak sama, kamu bukan saudara dan saudariku. Ya kan? Ini primer sekali. Karena itu saya tidak peduli orang mau mereknya gerejanya apa. Tapi sepanjang dalam doktrin primer, dia sama dengan saya, maka yang tidak primer saya abaikan. Tapi kalau perbedaannya primer, saya bahkan tidak mau kerjasama sama sekali. Nah, jadi itu namanya triad. Triad itu 3. Pertama itu primer. Yang kedua itu namanya secondary doctrine. Doktrin sekunder. Doktrin sekunder, kenapa disebut sekunder? Karena penting, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau yang pertama tadi penting dan mempengaruhi keselamatan. Orang tidak percaya Trinitas, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dia nggak bisa selamat. Tapi yang kedua ini, dia penting hanya tidak mempengaruhi keselamatan, tapi dia mempengaruhi pengajaran dan praktek gereja. Ya, dan perbedaan-perbedaan sekunder ini yang biasa membuat munculnya denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Contoh,
Pertanyaannya, waktu kita perjamuan kudus itu, roti dan anggur itu betul-betul tubuh dan darah Tuhan, atau hanya simbol? Di situ mulai beda kan? Inilah tubuhku. Itu betul-betul tubuh Tuhan? Atau hanya simbol dari tubuh Kristus? Inilah darahku. Itu betul-betul darah Tuhan? Atau hanya simbol? Di sini gereja akan terbagi. Ya. Contohnya misalnya dalam gereja Roma Katolik, mereka percaya namanya transubstantiation, di mana ketika imam berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, maka roti itu bentuknya roti, baunya roti, rasanya roti, tapi hakikatnya sudah tubuh Kristus. Makanya kamu jangan coba-coba ambil roti lalu kamu kucak begini. Mereka bisa bunuh kamu. Sementara yang lain, tidak, itu cuma simbol saja. Rotinya ya roti biasa, tapi simbol dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Kalau begitu, habis perjamuan, rotinya boleh dimakan? Anggurnya boleh diminum? Berarti Bapak percaya hanya simbol aja kan? Nah, maka terbagi di situ. Ya, terbagi di situ. Struktur kepemimpinan gereja di dalam eklesiologi, doktrin gereja itu kan gereja pemerintahan ada 3. Pertama namanya episkopal. Episkopal itu satu pemimpin tunggal di atas. Contohnya Katolik. Yang kedua itu ada namanya presbyterian. Presbyterian itu adalah suatu dewan kemajelisan yang memimpin gereja. Jadi ada gembala, tapi ada tim pengembalaan. Tapi yang ketiga ada kongregasional. Kongregasional itu adalah jemaat yang memimpin. Paling tinggi itu jemaat, bukan gembala. Jadi jemaat bisa pecat gembala. Kalau kita telusuri gereja dan gereja kan beda-beda kan? Ya. Atau berikutnya, misalnya pandangan tentang akhir zaman, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu kapan terjadi? Minimal ada 3 pandangan. Yang pandangan pertama disebut premilenialisme, artinya Tuhan Yesus datang dulu, baru dia bikin kerajaan 1000 tahun. Tapi yang pegang pandangan postmilenialisme, dia bilang kerajaan 1000 tahun dulu. Di ujung kerajaan 1000 tahun, Yesus datang. Tapi yang ketiga namanya amilenialisme, dia tidak percaya kerajaan 1000 tahun sebagai sesuatu yang harfiah. Bagi dia, zaman di antara Yesus naik ke surga dan dia datang kedua kali, itulah kerajaan 1000 tahun. Saudara yang mana? Kan bisa beda-beda kan? Itu namanya doktrin penting tapi tidak pengaruhi keselamatan. Kamu mau kongregasional, kayak mau episkopal, kayak mau percaya itu simbol, kayak itu betul-betulan, kayak mau kerajaan 1000 tahun kapan, kayak itu penting mempengaruhi pengajaran gereja, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Itu yang kedua. Namanya kan triad kan, ada 3 kan. Yang ketiga, itu namanya doktrin tersier atau tertiary doctrine. Ini adalah doktrin-doktrin yang sifatnya spekulatif, tidak mempengaruhi inti kepercayaan dan praktek gereja secara signifikan. Ambil contoh, gini, hari pertama Tuhan cipta terang, hari kedua, hari ketiga, 4, terus ya. Berarti Tuhan cipta berapa hari? 6 hari ya. 6 hari itu 6 hari biasa, 24 jam, atau 6 hari zaman. Karena begini, menurut saudara, Alkitab itu menggambarkan dunia umur berapa tahun sih? Kalau kita hitung-hitung kayaknya belum lebih dari 10.000 dah. Tapi kalau baca ilmu pengetahuan, dunia diciptakan bermiliar-miliar tahun yang lalu. Dinosaurus berada bermiliar-miliar tahun yang lalu. Dunia sudah miliaran tahun. Atau masih muda. Lalu ada orang yang berpandangan bahwa mungkin benar miliaran tahun. Kenapa? Karena 1 hari penciptaan, bahasa Ibraninya yom itu bisa hari biasa, bisa zaman.
Maka itu bisa zaman 1 hari, hari pertama itu mungkin 1 juta tahun. Hari kedua 1 juta tahun. Jadi Tuhan menciptakan dalam 6 hari sudah 6 juta tahun itu. Menurut saudara itu hari sungguh-sungguh harfiah 1 kali 24 jam atau bisa jutaan tahun? Kalau saudara bilang 1 hari 24 jam, bagaimana bisa hitung 24 jam sebenarnya, sedangkan matahari belum dicipta? Ya toh? Tapi kalau saudara bilang bukan 24 jam, kenapa dia bilang jadilah petang, jadilah pagi? Petang dari mana, pagi dari mana? Matahari belum ada. Saudara mau pegang yang manapun, tidak mempengaruhi keselamatan, tidak mempengaruhi praktek gereja, itu hanya penafsiran. Ya, oke, karunia roh masih berlaku, masih ada, atau sudah berakhir. Karunia yang lain, yang karunia itu kan ada yang natural, ada yang supranatural. Yang natural kebanyakan orang tidak persoalkan, tapi yang supranatural, misalnya karunia membuat mujizat, itu masih ada atau tidak ada lagi? Ingat ya, kita tidak bicarakan mujizatnya. Karunia bikin mujizat. Kalau mujizatnya masih ada, tapi karunia bikin mujizat, masih ada nggak? Nah, maka disitulah ada 2 pandangan gereja, ya. Ada 2 pandangan gereja. Sesasionisme percaya bahwa karunia itu, karunia bikin mujizat sudah berakhir. Tapi Tuhan masih bikin mujizat, tidak tergantung orang. Dia mau bikin di sana, terserah dia, bikin di sana, terserah dia. Tapi tidak ada satu orang yang mujizat melekat, karunia mujizat melekat dalam dirinya. Sementara kontinuasianisme percaya bahwa karunia itu bisa melekat pada orang-orang tertentu. Makanya kalau pendeta sana yang berdoa manjur, tapi pendeta sana berdoa nggak manjur. Nah, itu ya. Ya. Hari ibadah yang benar tuh Sabtu atau Minggu. Ya kan? Ada yang bilang tidak bisa, Sabat itu hari Sabtu. Jadi ibadah hari Sabtu. Tapi mayoritas gereja ibadah hari Minggu. Ya, itu sebenarnya tidak mempengaruhi keselamatan Bapak. Ya, nah, dan lain-lain. Nah, kalau begitu kita harus bisa bedakan. Kita bisa berbeda. Ini berbeda di dalam hal apa sih? Kalau berbedanya pada yang sekunder atau yang tersier, jangan terlalu dipusingkan. Kalau tidak kita berkelahi satu sama lain, ya toh, tidak bisa bersatu, tidak bisa bekerja sama. Yang paling penting itu adalah yang primernya. Maka saya ini keliling kemana-mana, di aliran apa saja saya masuk itu ya. Sepanjang saya lihat yang primer sama. Kalau saya lihat primer berbeda, saya nggak mau. Tapi kalau yang hanya berbeda pada sekunder, saya juga nggak pusing. Ya, yang penting saya datang beritakan firman, ya. Contohnya kemarin hari Pentakosta, saya diundang khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Lalu mereka minta acara tanya jawab. Nah, tapi mereka takut kalau sampai tanya jawab terus Pak Esra jawab beda dengan doktrin gerejanya, bagaimana? Saya bilang ya begini aja, kenapa pakai moderator? Moderator tuh yang seleksi. Moderator seleksi kira-kira pilihkan mana yang saya jawab, mana yang tidak perlu saya jawab. Karena kalau saya jawab, mungkin jemaatnya tidak setuju dengan saya. Dia pasti bantah saya. Kalau dia bantah saya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan. Maka saya akan jawab dia. Lalu dia bantah saya lagi. Nah, jadi perdebatan. Contoh, saya pernah diundang ke gereja Advent. Mereka mulai tanya soal makan makanan haram. Saya sudah tahu ini pasti rame. Karena itu saya tanya, sebelum saya jawab, saya mau tanya kira-kira apa perlu saya jawab? Kalau saya jawab, pasti saudara tidak akan setuju dengan saya. Dan pasti saya juga tidak setuju dengan saudara. Dan kita bisa berdebat.
takutnya selesai berdebat, saudara terpengaruh saya. Jadi kira-kira sebaiknya bagaimana? Nggak usah saja Pak. Oke, nggak usah. Ya, tapi nggak masalah lah. Yang penting secara pribadi sama. Ya. Nah ini penting untuk memikirkan kesatuan gereja. Karena gereja dan gereja ini seringkali berkelahi hal yang tidak sekunder. Gitu. Tidak primer itu. Yang sekunder saja kita bertengkar. Akhirnya kita gagal kerjasama, gagal bersatu. Contoh, pernah diadakan pertemuan untuk membuat forum apologet Kristen. Jadi kumpullah para apologet itu bikin satu wadah. Bagaimana mempertanggungjawabkan iman Kristen. Saya ya datang di sana, Pak Bambang Nursena juga ada, yang lain-lain juga ada. Nah, apakah forumnya masih jalan sekarang? Bubar. Kenapa? Debatnya sesama kita. Ya kan? Debatnya akhirnya sesama kita. Hal-hal yang tidak penting diperdebatkan juga didebatkan. Nah, itu jadi susah itu. Ya, karena itulah demi kesatuan gereja, marilah kita memikirkan yang primer. Tetap pandang dari gereja, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tapi asalkan berdiri atas firman-Nya. Semua juga pakai firman. Tapi tafsirnya bagaimana? Karena setan juga pakai firman. Ya toh? Saksi Yehova juga pakai firman. Bidat-bidat juga semua pakai firman. Kalau begitu, tidak hanya sekedar firman, tapi apakah firman ditafsirkan secara benar atau tidak. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa penafsiran boleh beda-beda dalam hal sekunder, tapi dalam primer tidak boleh. Ya. Nah, ini sekedar pengantar buat kita. Kalau saya mau mengajak kita pentingnya belajar dan mengajar doktrin. Nah, maka silakan masing-masing urus doktrin sekundernya di gereja-gereja. Silakan saja. Tapi yang mau saya tekankan paling penting ini adalah pentingnya belajar dan mengajar doktrin yang primer. Jadi sepanjang saya bicara nanti terkait dengan pengajaran ini, saudara harus memahami pola pikir saya bahwa saya memaksudkan adalah pengajaran yang primer. Nah, Kristen itu menyangkut dua hal. What we must believe, apa yang harus kita percayai, dan what we must do, apa yang harus kita lakukan. Pertama, kamu percayai apa? Dan kedua, kamu lakukan apa? Ini harus penting, karena kebanyakan kita itu khotbah hanya apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak membicarakan atau mengkhotbahkan apa yang kita percayai. Dua hal ini harus seimbang di dalam gereja. Apalagi kalau saudara hamba Tuhan. Kalau saudara hanya khotbah saja, saudara apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengampuni, kita harus melayani, kita harus kasih persembahan, kita harus menginjil, kita harus bersabar, kita harus jujur. Saudara menciptakan orang Kristen jemaat yang baik. Tapi kalau saudara tidak pernah mengajar pengajaran Kristen, dasar Kristen, saudara menciptakan orang Kristen yang baik tapi bodoh. Tapi kalau tiap hari saudara khotbah doktrin Tritunggal, doktrin Kristus, doktrin akhir zaman, doktrin gereja, tapi saudara tidak mengajar mereka berkhotbah tentang mengampuni dan segala macam, mereka jadi orang Kristen yang pintar tapi jahat. Ya, jadi dua-dua perlu keseimbangan. Nah, kebanyakan saya melihat di lapangan ini adalah bahwa banyak orang banyak gereja yang mengkhotbahkan moral dan etika begitu baik, tapi kurang menekankan pengajaran. Kita ada di era medsos. Dulu kurang pengaruh, kenapa? Karena tidak ada medsos, kita urus jemaat sendiri-sendiri kan. Tapi sekarang begitu medsos ada, kita tidak mengajar doktrin dengan baik. Dia ketemu doktrin di YouTube, dia doktrin di TikTok, dia doktrin di IG, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu bahwa jemaat kita mungkin sudah punya pemahaman yang aneh-aneh.
Nah, itu berarti mau kita lihat, tapi dia sebenarnya orang Kristen yang baik. Karena saya kasih contoh. Ada majelis gereja yang baik sekali, orangnya jujur, setia, rajin pelayanan, tidak pernah mengeluh, rajin bersyukur. Pokoknya orang Kristen baiklah. Tiba-tiba, sekonyong-konyong dia pindah saksi Yehova. Kenapa bisa pindah saksi Yehova? Karena dia dikunjungi saksi Yehova. Lalu saksi Yehova tanya bahwa, kamu percaya doktrin Tritunggal ya? Iya. Doktrin Tritunggal itu apa ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Kesampingkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dulu. Baru kita pikirkan Allah Anak. Apakah Alkitab menyebut Yesus Allah Anak atau Anak Allah? Ini majelis mulai bingung. Allah Anak kok nggak pernah ada ya? Anak Allah. Nah, berarti Yesus itu kan anak Allah kan? Oke. Anak presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati bukan? Anak wali kota bukan? Kalau begitu anak Allah itu bukan? Bukan. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Tapi Yesus setara dengan Allah Bapa. Lalu orang saksi Yehova bilang, di mana ada anak yang sama umur dengan Bapa? Di mana-mana anak lebih muda dari Bapa. Ya sudah ya. Maka beberapa hari kemudian dia meninggalkan kekristenan, jadi saksi Yehova. Saudara lihat, dia orang Kristen yang baik kan? Baik. Tapi kenapa dengan mudah pindah saksi Yehova? Karena pengajaran tidak ada. Ya, pengajaran tidak ada. Yes. Ya, yes, karena Allah itu memang maha besar ya. Pada tahun 1995, saya membaca sebuah buku. Buku itu ditulis oleh Kiai Haji siapa Mudori ya. Satu hari ada seorang Kristen namanya Antonius Widuri. Dia datang menghadap Kiai itu dan dia tantang debat tentang Tritunggal. Kalau Pak Kiai kalah, Pak Kiai harus masuk Kristen. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Dan disepakatilah, dan mereka mulai berdebat. Nah, dalam perdebatan itu Antonius Widuri membawa rokok. Lalu dia bilang, Tritunggal itu seperti rokok. Ada tembakaunya, ada kertasnya, ada filternya. Tapi berapa rokok? Satu kan? Satu. Lalu Pak Kiai ambil rokok, lalu dia pisahkan kertasnya sendiri, tembakaunya sendiri, filternya sendiri. Lalu Pak Kiai ambil kertas, apakah kertas ini rokok? Bukan. Apakah tembakau ini rokok? Bukan. Apakah filter ini rokok? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau digabung. Kalau begitu sekarang tanya, apakah Bapa itu Allah? Bukan. Anak Allah? Bukan. Roh Kudus Allah? Bukan. Kapan jadi satu Allah? Kalau tiga-tiganya bergabung. Tiga Allah. Roh Kudus sepertiga Allah. Kalau begitu Yesus itu, apakah 100% Allah? Terpaksa Antonius Widuri bilang bukan. Dan sejak hari itu Antonius Widuri mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan masuk Islam. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh yang saya gambarkan ini adalah ada orang Kristen yang baik sekali, tapi mereka tidak dididik dengan pengajaran dasar iman Kristen yang baik. Makanya jangan heran banyak orang muda jadi mualaf. Dan terus terang saya melihat para mualaf itu rata-rata semua bodoh-bodoh. Ya, bodoh dalam pikiran pengertian iman Kristen.
Karena kalau mereka cukup mengerti, kan saya kan banyak berdebat dengan mereka dan lihat bagaimana cara mereka bertanya. Cara mereka bertanya itu kok pertanyaannya anak sekolah minggu ya. Ya. Contohnya kemarin yang waktu saya debat itu ada pendeta, mantan pendeta yang nanya, sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah anak manusia ada dalam perut bumi. Ya. Yunus dalam perut ikan mati nggak? Nggak. Kalau begitu Yesus mestinya nggak mati. Karena Yunus tidak mati. Sama seperti Yunus. Gitu. Bapak mantan pendeta, sekolah teologi di mana? Pernah belajar hermeneutik? Cara menafsir itu namanya perumpamaan atau analogi. Seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia. Seperti bagaikan andai kata, itu analogi. Menafsirkan analogi tidak bisa mencari semua persamaan. Kamu adalah garam dunia. Kenapa Yesus menyebut kamu garam? Karena garam bikin sedap masakan. Tapi kalau banyak garam, keasinan. Maka orang Kristen adalah garam, tidak bisa dicari semua perbedaan persamaan antara orang Kristen dan garam, tidak bisa. Contoh, kalau saya ajar anak 5 kali 5, 25. Saya tanya 5 kali 5 berapa? 19, bukan 25. Ulang, 5 kali 5, 21, bukan 5 kali 5, 25. Ulang, 5 kali 5 berapa? 17. Marahlah saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja. Waktu saya bilang, kamu kayak kerbau, apakah saya bermaksud dia punya kaki 4? Tidak. Apakah saya bermaksud dia punya ekor? Apakah saya bermaksud dia punya tanduk? Apakah saya bermaksud dia memang biak? Tidak. Yang saya maksudkan otaknya itu lemah seperti otak kerbau. Maka waktu kamu seperti kerbau, yang ditekankan hanya kesamaan, hanya satu aspek, yaitu otak. Jangan disamakan semua anak itu dengan kerbau. Nah, begitu juga. Sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia. Jangan kamu ambil persamaan semua antara Yunus dengan Yesus. Kan Yesus taat, Yunus tidak taat. Kan sudah ada beda. Ya, dan macam-macam lah. Karena itulah maka, ya, jangankan jemaat biasa. Saya ini tamat dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Malang, S1 saya. Tapi dari sekolah itu juga ada banyak yang jadi, ada beberapa minimal ya, mungkin sekitar 3-4 ada yang jadi mualaf. Para sarjana teologi. Ya, waktu saya debat dengan Masyuk mungkin ya, di Surabaya. Pada acara istirahat, break, mau istirahat, tiba-tiba moderator pengumuman, saudara-saudara ada kabar baik, bahwa ada seorang mantan penginjil yang sekarang telah menjadi Islam. Dan luar biasanya, mantan penginjil ini adalah sahabat dekatnya Pendeta Esra. Siapa itu? Tiba-tiba waktu makan, dia datang, pakai jilbab. Dia bilang, halo Kak. Saya juga nggak kenal ya. Yang masak nggak kenal saya. Iya, kamu siapa? Ya, buka jilbabnya saja. Astaga, Kristen. Kenapa lu begini? Nah, itu sekolah teologi itu. Di tempat saya, ada tingkat saya. Nah, orang sekolah teologi saja masih bisa jadi mualaf. Apalagi jemaat yang tidak pernah diajar. Karena itu, penting sekali belajar dan mengajar doktrin, terutama doktrin dasar, doktrin primer tadi. Nah, sekarang saya mau berikan alasan mengapa kita perlu belajar itu dan mengajar itu. Alasan pertama, Injil sendiri adalah sebuah doktrin. Slide-nya bisa ngikut ya. Injil sendiri adalah sebuah doktrin. Saudara, kita ini harus memberitakan Injil kan? Tapi Injil itu sebenarnya doktrin. Ya. Hal pertama yang mengawali kekristenan kita adalah kita percaya kepada Injil.
Dan maksudnya adalah kita menjadi Kristen bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Kita jadi Kristen bukan saat kita dibaptis, tapi pada saat kita percaya kepada Injil. Lihat 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu secara etimologis artinya, dan euangelion dalam bahasa Yunani. Eu itu artinya baik, indah. Makanya eutikus. Eu itu indah. Tikes itu nasib. Jadi eutikus artinya nasibnya indah, nasibnya beruntung. Eunike, eu itu baik. Nike itu kemenangan, jadi kemenangan yang indah. Dan angelion itu berita, pesan. Jadi euangelion itu pesan atau kabar baik. Nah, dalam konteks Yunani klasik, semua kabar baik namanya Injil. Jadi kalau ada tentara yang tugas di lapangan tiba-tiba dengar istri sudah melahirkan, nah itu namanya Injil, kabar baik. Ya, ternyata dengar kabar mama sudah sembuh, nah itu kabar baik, itu Injil. Ya, tapi dalam konteks kekristenan, Injil itu mencakup kabar baik yang merujuk pada Yesus Kristus dan karyanya. Makanya Injil selalu berhubungan dengan Yesus. Lihat Markus 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus yang dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ayat 3. Tentang anaknya. Ayat 4. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil itu berkenaan dengan Yesus Kristus. Tapi berita baik tentang Yesus ini bukan asal berita baik. Itu harus berita baik yang berkenaan dengan karya Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui karya Kristus, terutama kematian dan kebangkitan. Lihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ya, ayat 1 Injil yang aku beritakan, ayat 2 Injil itu kamu diselamatkan. Lalu yang ketiga, Kristus telah mati. Ayat 4, dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan. Maka itu Injil. Nah, kalau kita bicara Kristus telah mati, ini doktrin. Kristus telah bangkit, ini doktrin. Sekarang, Kristus telah mati, pertanyaannya sekarang. Apakah saudara percaya Yesus Allah? Allah kok bisa mati? Untuk menjawab itu harus ngerti doktrin kan? Yesus mati untuk apa? Untuk menebus. Kenapa pakai acara menebus segala sih? Kalau mau selamatkan, selamatkan saja. Kan Allah Maha Kuasa, tinggal angkat saja, ampuni dosa, selesai. Kenapa pakai acara menebus? Yesus mati mencurahkan darahnya, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa pakai acara darah? Apa hubungannya keselamatan kita dengan darah? Untuk menjawab itu doktrin kan? Ya, manusia perlu diselamatkan. Kenapa perlu diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Tidak bisakah manusia menyelamatkan diri sendiri? Apa akibatnya kalau kita tidak diselamatkan? Binasa? Apa yang dimaksudkan dengan binasa? Binasa itu apa? Ya, mengapa Yesus yang harus menyelamatkan manusia berdosa? Yesus siapa? Apakah hanya Yesus yang bisa menyelamatkan? Kenapa tidak utus malaikat saja? Ya, daripada anak Allah harus mati, lebih baik malaikat saja. Ya, kalau Allah mau menyelamatkan manusia berdosa, kenapa harus melalui kematian? Ya, apa yang dihasilkan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Bagaimana caranya mendapatkan penebusan? Apa itu hidup kekal? Hidup kekal mulai kapan? Mulai mati atau mulai saat sekarang? Nah, itu semua pertanyaan yang berhubungan dengan Injil. Dan saudara tidak bisa menjawab itu kalau
tidak menyentuh doktrin tentang Kristus, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang penebusan, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara, kita ini kan beritakan Injil. Kalau kita tidak memahami pengajaran tentang itu, terus apa yang kita beritakan? Itu berarti bahwa Injil sendiri adalah sebuah doktrin. Karena itu kita gagal untuk beritakan Injil kalau kita tidak memahami doktrin-doktrin dasar yang berkenaan dengan Injil itu. Oke, itu alasan pertama. Sekarang alasan yang kedua, secara umum perjanjian baru menekankan doktrin atau pengajaran lebih banyak dari hal praktis. Saudara, isi Alkitab itu bervariasi bentuknya atau genre-nya. Ada narasi seperti cerita-cerita, ada puisi, ya, ada nubuatan. Slide-nya jangan dulu sebelum saya kasih minta ya. Tunggu saja, ya. Ada narasi, ada puisi, ada nubuatan, ada perumpamaan. Nah, dan di sana mengandung pengajaran. Tapi secara khusus perjanjian baru itu lebih banyak doktrinnya atau ajarannya daripada praktisnya. Sekarang saya kasih contoh ya. 1 Korintus pasal 15 itu dikenal sebagai pasal kebangkitan. Kenapa disebut pasal kebangkitan? Karena semua isi pasal itu bicara soal kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Coba cek 1 Korintus 15 ada berapa ayat? 58 ya. Saudara lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat 57. Semua pengajaran. Lalu ujungnya ayat 58. Itu baru penerapan praktis. Karena itu saudara-saudara, ya, apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Hanya itu penerapannya. Doktrinnya ayat 1 sampai 57. Banyak sekali doktrinnya. Penerapannya sedikit. Contoh lain surat Roma. Roma berapa pasal? 16. 16 pasal dalam surat Roma itu. 11 pasal pertama. Doktrin semua. Mulai pasal 12 baru praktisnya. Yang didahului dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, ya, surat Ibrani penulisnya membahas doktrin itu dalam 11 pasal pertama dan baru berbicara tentang hal praktis secara khusus dalam 2 pasal terakhir, ya. Jadi terlihat bahwa pengajaran itu jauh lebih banyak dalam hal praktis, ya. Nah, sekarang lihat tabel ini. Ini tabel keluar terlalu cepat ya, nanti tunggu saya bilang ya. Supaya saudara perhatian saya, jangan dulu lihat di sana ya. Kalau saudara lihat presentasinya 60%, ya, praktisnya 40%, contohnya Roma. Korintus 50%, 50-50, 2 Korintus 40-60 ya. Terus seperti itu, nanti jadi kita bisa lihat nanti perhitungan terakhir doktrin di dalam perjanjian baru 50,45%. Sementara yang praktis 40,45%. Berarti memang seimbang kan? Tapi sebenarnya doktrin masih sedikit lebih banyak. Nah, kalau begitu, sekarang saudara, kalau sepanjang saudara jadi pendeta di gereja, saudara hanya khotbah yang praktis melulu. Terus yang 50-an% itu bagaimana? Terabaikan. Nah, itulah yang sering kali terjadi, ya. Nah, karena itulah maka praktis itu penting untuk kehidupan kita, tetapi pengajaran penting untuk pemahaman kita. Makanya 2 Petrus 1 ayat 5 bilang, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, kita kan khotbahkan hanya kebajikan.
Tapi pengetahuan bagaimana? Oke, sekarang alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, karena doktrinlah yang membedakan kekristenan dengan agama lain dan juga dengan bidat-bidat. Saya tekankan, ini saya bicara doktrin primer ya. Ya, kalau ada hal yang membedakan kekristenan dengan agama lain atau dengan bidat atau ajaran sesat, itu adalah doktrin. Dalam hal praktis, ya ada perbedaan, tapi kebanyakan sama. Karena semua agama mengajarkan berbuat baik. Ya, semua agama ajar jujur, ajar sabar. Kalau kita tidak boleh maki orang, juga semua agama ngajar begitu. Ya, tidak boleh iri hati dengan orang, juga semua agama juga ajar begitu. Jadi kalau hanya praktis saja, maka sebenarnya tidak ada soal orang pindah agama. Tapi perbedaan itu mulai banyak ketika kita mulai bicara soal doktrin. Contoh, Allah ada berapa? Maka di situ Islam, Kristen, Yahudi ada di satu grup. Percaya Allah itu Esa. Ya. Tapi Hindu mereka percaya ada dewa banyak. Kira-kira 2 juta dewa. Sementara Buddha itu non-teis. Kenapa disebut non-teis? Karena bagi Buddha, apakah ada satu sosok di sana yang nama Tuhan? Tidak ada. Tuhannya itu abstrak. Karena bagi Buddha, di mana ada cinta, di situ ada Tuhan. Tuhan adalah cinta. Cinta adalah Tuhan. Nah, cinta itu bentuknya bagaimana? Karena itu di dalam teologi Buddha, mereka tidak mengenal ada satu pribadi di sana. Non-teis sebenarnya. Maka kalau itu semua soal doktrin. Nah, sekarang tadi saya bilang ya, begitu omong Allah itu Esa, Kristen, Yahudi, sama Islam sudah satu grup. Tapi Esa yang bagaimana? Kita bisa lagi. Karena Yahudi dengan Islam percaya Esa secara mutlak. Sementara Protestan dengan Katolik, dia satu grup. Yaitu Esa hakikatnya. Tapi pribadinya tidak Esa. Karena ada 3 pribadi di sana, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Trinitarian, yang ini Unitarian. Maka disitulah kita ngomongin doktrin. Waktu kita bicara sama-sama percaya doktrin Tritunggal, tapi doktrin Tritunggal Allah bagaimana? Nah, itu sudah beda lagi. Karena ada yang Oneness, yang percaya bahwa sebenarnya pribadinya itu satu saja. Waktu dia mencipta dunia namanya Bapa, ya kan? Waktu dia datang ke dunia disalibkan namanya Anak. Waktu dia turun kembali namanya Roh Kudus. Tapi orangnya satu. Nah, itu Oneness itu. Sabelian. Ya, tidak percaya betul-betul ada 3 pribadi. Makanya saya waktu bersoal jawab dengan orang Oneness, jadi kan ilustrasi yang terkenal tuh ya, seperti saya di gereja sebagai pendeta, di sekolah teologi sebagai dosen, di yayasan saya pembina yayasan. Jadi ada pendeta, ada dosen, ada pembina yayasan. Pertanyaan saya, apakah pendeta, dosen, dan pembina yayasan bisa berkumpul bertiga? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Orangnya satu kok. Tapi ternyata waktu Yesus dibaptis, Yesusnya keluar, ada suara Bapa, ada Roh Kudus yang hinggap. Pasti ada 3 dong. Betul-betul 3 dong. Pertanyaannya adalah, apakah dosen, pendeta, dengan pembina yayasan bisa ngobrol? Nggak bisa, kan orangnya satu. Tapi Yesus bicara pada Bapa. Bapa bicara pada Yesus, inilah anakku yang kukasihi.
Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa, menyampaikan pengeluhan-pengeluhan yang tak terucapkan. Berarti antar pribadi itu bisa ngomong loh. Bisakah dosen mengutus pendeta ke Jakarta? Nggak bisa, orangnya satu kok, siapa utus siapa. Tapi ternyata Bapa bisa mengutus anak, anak dan Bapa bisa mengutus Roh Kudus. Kalau begitu betul-betul tiga dong. Nah, kalau kita sudah ngomong begini, ini doktrin, itu langsung mengambil posisi yang berbeda dengan berbagai macam bidang. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam hal praktis kita bisa sama saja dengan yang lain. Tapi begitu bicara doktrin, kita nampak berbeda. Ya. Belum lagi misalnya Om Benihin. Ajarannya Allah Bapa itu Tritunggal. Allah Anak itu Tritunggal. Allah Roh Kudus itu Tritunggal. Jadi mereka ada 9. Nah, itu ada itu, khotbahnya begitu. Ya, itu kan sudah doktrin. Karena begitu, waktu kita ngomongin doktrin, itu langsung memberikan warna jelas yang membuat perbedaan. Ya, itu baru konsep tentang Tuhan, belum konsep lain-lain. Misalnya, konsep tentang neraka. Menurut saudara, masuk neraka berapa lama? Kalau orang masuk neraka? Ya? Selama-lamanya. Tapi coba tanya orang Advent, nerakanya berapa lama? Orang Advent percaya neraka sementara. Kenapa mereka bisa percaya neraka sementara? Ya, karena jiwa tidak kekal, akan dimusnahkan. Lalu api neraka mau menyala bagaimana lagi? Tapi coba tanya saksi Yehova, apakah mereka percaya dalam neraka? Tidak. Orang saksi Yehova tidak percaya dalam neraka. Terlihat berbeda kan? Begitu kita ngomongin doktrin, terjadi perbedaannya banyak. Apalagi? Banyak. Apakah saudara percaya Yesus? Saudara dapat hidup kekal? Amin. Kekal itu artinya apa? Kekal itu artinya apa? Selama-lamanya kan? Kalau begitu keselamatan bisa hilang apa tidak? Di situ orang Calvinis bilang tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi orang Arminian akan bilang, oh tidak. Ya, kalau kau hidup sembarangan, ya keselamatanmu bisa hilang. Coba, kalau ngomong begitu, beda itu. Ya tak usah ngomong Advent dengan yang lain, kita sesama Kristen saja. Ya oke, pertanyaannya sekarang adalah, bayi boleh dibaptis atau tidak? Maka orang karismatik GBI semua tidak boleh, karena bayi belum bisa percaya. Karena syarat percaya adalah, syarat dibaptis adalah percaya. Tapi gereja-gereja Protestan membaptis anak-anak. Mereka bilang, memang syarat dibaptis itu percaya, tapi itu kan syarat untuk orang dewasa. Kenapa kalian ambil syarat untuk orang dewasa terapkan pada anak-anak? Nah, itu juga rumit lagi kan? Nah, beda. Itu. Apalagi? Doktrin apa lagi? Banyak ya. Saya tidak sedang mendiskreditkan aliran manapun. Saya hanya sedang menunjukkan bahwa begitu kita bicara doktrin, langsung terlihat warna kita. Beda satu dengan yang lain. Tapi saya hanya mau kasih tahu saja, perbedaan itu pasti ada. Yang penting perbedaannya jangan pada yang primer. Jangan yang primer. Ya, contoh, saya ini orang STI, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Saya punya doktor dari Jogja ini. Saya home base, saya dokter tetap STI Kupang, home base-nya. Nah, tapi dalam doktrin tentang akhir zaman, saya beda total dengan
ajaran utama STI. Karena itu saya disuruh mengajar mata kuliah doktrin yang lain, tapi khusus doktrin akhir zaman bukan saya. Ini tidak apa-apa juga. Daripada baik kalau mereka tidak terpengaruh saya. Kalau terpengaruh saya bagaimana? Kan warna STI jadi hilang. Kan gitu ya. Tapi kan bagi saya juga no problem, itu juga bukan perbedaan yang terlalu fundamental. Ya, kita ngomongin sebenarnya kita ini harus hidup suci kan? Tapi apakah kita bisa suci sempurna sepanjang kita di dunia ini? Orang-orang Calvinis bilang tidak mungkin. Tapi aliran Wesleyan bilang bisa. Dalam doktrin kesucian John Wesley. Manusia itu terdiri dari 3 atau 2. Tubuh dan jiwa atau roh, atau tubuh dan jiwa dan roh. Jadi 3. Orang trikotomi bilang ada 3. Tubuh, jiwa, roh. Kan ada ayatnya. Tapi orang dikotomi bilang waktu Tuhan cipta manusia itu kan hanya dari debu tanah lalu hembuskan napasnya 2 saja. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Hanya 2 saja. Jadi manusia itu terdiri dari berapa? Itu punya implikasi. Karena waktu manusia mati, pergi ke mana? Sementara tubuhnya di kuburan, jiwanya ke mana? Menurut orang Katolik, masuk ke api penyucian, purgatori. Bapak ini sudah percaya Yesus, hanya Bapak masih banyak dosa. Jadi Bapak akan pergi ke surga, tapi transit dulu di api penyucian. Disucikan dengan api di sana, baru surga. Ya kan? Sementara orang-orang Advent percaya doktrin sleep of the soul, tidurnya jiwa. Jadi begitu orang mati dia tidur tidak sadar sampai akhir zaman. Orang saksi Yehova percaya jiwa mati langsung raib, jiwanya hilang. Mayoritas gereja-gereja karismatik Pentakosta percaya bahwa masuk tempat penantian yang namanya Firdaus atau Hades. Ya, sementara orang-orang Reform percaya bahwa begitu mati jiwa atau rohnya langsung ke surga. Kalau dia percaya, tubuhnya masih tunggu di kuburan. Kalau dia tidak percaya Yesus, jiwa rohnya sudah langsung di neraka, tubuhnya di kuburan. Nah, itu berimplikasi pada trikotomi-dikotomi tadi. Kalau orang percaya dikotomi, dia tinggal bagi saja. Waktu mati, tubuh di kuburan, jiwa kemana, atau roh kemana. Tapi kalau dia 3, waktu tubuh di kuburan, roh kemana? Roh kembali kepada Allah. Jiwa. Maka almarhum pendeta Yusuf BS dalam majalah Tulang Elisa, dia bilang begini, jiwa itu adalah aspek yang tercipta otomatis akibat pertemuan tubuh dan roh. Begitu tubuh dan roh bertemu, terciptalah jiwa. Karena itu, begitu roh dan tubuh terpisah, jiwa kemana? Jiwa hilang. Yang lain lagi memberi kemungkinan bahwa ada jiwa masih melayang-layang. Itulah sebabnya ada arwah penasaran, si manis jembatan Ancol, dan lain sebagainya. Tuh lihat ya, ternyata beda banget ya. Saya tidak dalam rangka mengatakan mana benar, mana salah. Nah, saya hanya mau menunjukkan bahwa begitu kita omong pengajaran, maka terlihatlah bedanya kita. Ya silakan saja, tapi yang paling penting, yang primer, tidak boleh beda. Ya, keempat, Kristen selalu berhadapan dengan tantangan yang bersifat doktrinal. Jarang ada orang serang iman Kristen karena perbuatan baik kita, atau karena sebuah praktek, tindakan praktis kita. Walaupun ada, tapi kebanyakan itu sifatnya adalah
doktrinal, ya. Ada serangan dari filsafat pagan, filsuf-filsuf itu dari sisi sejarah, ya. Ada serangan juga dari agama Yahudi. Yahudi itu, khusus Yahudi ultra ortodoks, itu anti-Kristen, ya. Makanya saudara mungkin lihat di YouTube itu yang ada orang Kristen pikul-pikul salib lalu diludahi oleh orang Yahudi itu Yahudi ortodoks. Karena mereka anggap bahwa Kristen itu adalah sekte sesat yang keluar dari Yahudi, ya. Nah, sekarang itu juga ada rabi Yahudi yang sering datang di Jakarta itu, sampai di Papua sana, namanya Rabi Tovia Singer, keliling dan menyalahkan, menyerang Kristen. Siapa itu Paulus? Siapa itu Matius, Markus, Lukas yang memperkosa kitab suci kami? Dan ya, banyak orang Papua masuk agama Yahudi. Apalagi mereka yakin bahwa mereka salah satu keturunan suku Yahudi yang hilang di Papua sana, ya. Tapi yang paling menyolok sekarang adalah serangan dari Islam, ya. Karena kita orang-orang seperti Abdul Somad, almarhum Yahya Wanoni, Sanihu Munir, ya, Irene Handono, Menahem Ali, Dodi Tan, Suma, Sakir Naik, dan lain-lain semua. Itu getol menyerang iman Kristen di mana-mana. Ya, hampir semua pokok iman Kristen itu diserang. Dan kebanyakan orang Kristen nggak tahu bagaimana cara jawab. Ya, serangan dari Yahudi tadi, tokoh Yahudi di Indonesia nih, Rabi Tovia Singer, dengan anak buahnya Elisef Wawira Atmaja menyerang iman Kristen dalam publikasi-publikasi mereka, ya, dan macam-macam. Secara sejarah ada Gnostisisme, ada Marcionisme, ada Arianisme, Nestorian, Pelagian, dan ya, liberalisme dan macam-macam yang lain. Kita diserang. Maka kesesatan biasa datang dari pengajaran. Coba lihat 2 Petrus 2 ayat 1. Ya. Sebagaimana seorang nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Coba lihat. Kenapa mereka bisa memasukkan pengajaran sesat? Karena mereka diundang mengajar. Ya kan? Mereka dikasih mimbar dulu. Sekarang nggak dikasih mimbar pun ada YouTube. Ya kan? Maka mereka bisa menyebar. Coba contoh. Kalau saudara ini jemaat saya, berapa ini ya, 100 orang. Saya pengajarannya sesat. Tiap minggu saudara datang dengan saya. Paling-paling saya hanya menyesatkan saudara 100 orang. Tapi begitu video saya diupload di YouTube, lalu dilihat oleh 100.000 orang, potensi menyesatkan 100.000 orang itu terjadi. Ya, Kisah 20. Lihat saja yang saya garis bawahi. Next, ajaran palsu. Yang palsu itu ajarannya. Titus 1 ayat 11, mengajarkan yang tidak-tidak. Itu lagi-lagi ajaran. 2 Timotius 2 ayat 17, mengajarkan dan merusak iman orang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang pengajaran menyesatkan itu paling banyak dari ajaran. Karena itu, yang paling berpotensi menyesatkan orang itu pendeta daripada koster. Karena koster tidak mengajar, pendeta mengajar. Ya. Nah, karena itulah maka Petrus membicarakan tanggung jawab orang Kristen. 1 Petrus 3:15. Siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau kita bisa melakukan 1 Petrus 3:15 kalau kita tidak belajar dengan baik? Siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab itulah kata Yunaninya apologia. Dari mana kata apologetik, apologet itu turun dari sana.
Jadi sebenarnya inti dari apologia itu adalah ketika orang menyerang iman kita, kita harus bisa jawab. Ini perintah loh. Kalau tidak bisa jawab, tidak bisa lakukan pada diri, setelah itu dosa. Nah, untuk itu maka orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kebenaran, apalagi hamba Tuhan, itu harus mempunyai pengertian dalam doktrin dasar iman Kristen yang benar. Karena itulah Paulus bilang dalam 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu padamu, saudara, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kalau begitu sekarang menurut saya gini, pertama, jemaat harus mau dengar yang pengajaran-pengajaran. Dengar yang praktis-praktis penting, tapi jangan hanya itu saja. Nanti saudara tidak cukup bekal untuk menghadapi angin pengajaran yang aneh-aneh. Ya, jemaat harus mau belajar tentang doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Tapi yang paling penting, karena ada banyak hamba Tuhan di sini, saudara mulai berpikir bahwa Tuhan kasih tanggung jawab saudara pada jemaat, ini penting. Maka saudara tidak hanya bertanggung jawab membuat jemaat jadi orang baik, tapi Tuhan kasih tanggung jawab saudara mendidik jemaat supaya mengerti dasar-dasar mengapa mereka jadi orang Kristen. Apa bedanya kita orang Kristen dengan agama lain? Itu harus diajarkan. Nah, ini menarik begini, ya. Ada pendeta yang mau dan senang, tapi ada banyak jemaat tidak suka. Khotbah pengajaran itu membutuhkan waktu lebih lama. Karena ngomongin ini harus ada ayat ini, harus ada ayat ini untuk menopang. Kalau gereja mau pulang cepat-cepat, ini susah itu. Ya, makanya ada gereja yang pernah ada satu seminar khotbah. Lalu ada pembicara bilang, kalau pengkhotbah bicara 0 sampai 15 menit, itu artinya Tuhan bicara. Lalu 20 menit sampai 45 menit, itu sudah bukan Tuhan bicara, itu manusia yang bicara. Dan di atas 45 menit, itu setan yang bicara. Waktu dengar itu saya tersinggung, saudara. Karena saya ini rata-rata khotbah satu khotbah, tiap minggu itu saya khotbah 1,5 jam. Itu rata-rata khotbah saudara, kalau lihat khotbah saya di YouTube, rata-rata 1,5 jam. Berarti saya 2 kali setan. Ya. Nah, gak kalanya pendeta mau, tapi jemaat tidak mau. Ada kalanya jemaatnya mau, pendetanya nggak mau. Nah, ini rumit ini. Ada kalanya jemaat dan pendeta mau, majelisnya nggak mau. Itu khususnya di dalam gereja-gereja di mana majelis berkuasa penuh. Ya, karena itulah maka harus didoakan, harus digumulkan, jemaat harus mau, pendeta harus mau. Mungkin dimulai dengan pengajaran-pengajaran yang sederhana. Saya ini ada berencana bikin grup WA untuk pendeta-pendeta yang mau belajar. Ketika saya bikin satu materi, saya share di sana. Silakan dilihat, dipelajari, dikhotbahkan sesuai konteks jemaatnya. Tapi minimal eksposisi ayatnya, bagaimana menafsirkan ayat itu dari bahasa aslinya begini-begini sudah saya berikan. Silakan cocok-cocokkan dengan kebutuhan yang ada di jemaah. Ya. Sehingga saya terbatas pergi kemana-mana, tapi kalau bahan yang saya buat bisa memberkati banyak gereja, puji Tuhan. Ya, oke. Dan kata lain, materi ini memberi dorongan. Jemaat, jangan hanya minum susu terus. Ya, butuh makanan keras. Pendeta, jangan hanya kasih susu terus, jangan kasih bubur terus. Ada saatnya sekarang kasih makanan keras. Kenapa? Tantangan kita di luar itu besar sekali. Dan ingat satu hal lagi, pentingkan doktrin primer. Kalau yang sekunder, jangan berkelahi hanya sekunder. Karena nanti kita tidak bisa kerjasama satu sama lain, padahal kerjasama kita penting bagi membangun kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.